Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 171 sampai bab 175 dari buku yang kedua. Bab 171. Kerajaan Zanli, Sekte Elemental. Di dekat pos penjagaan berkumpul banyak pelatih hewan peliharaan jiwa. Ada tipe sayap, tipe binatang buas, dan hewan peliharaan jiwa dunia unsur yang melindunginya. Serangga iblis surgawi tidak berani mendekatinya. Stasiun relay kota ini memiliki benteng yang tinggi. Di dalamnya terdapat sebuah kota kecil, di mana setiap orang yang berjalan adalah pelatih hewan peliharaan yang relatif kuat. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan serangga iblis surgawi, serta kekuatan untuk berjalan di kota di mana pertemuan dengan serangga iblis surgawi dapat terjadi kapan saja. Di bawah stasiun relay terdapat tempat yang cukup luas untuk menampung mereka yang tidak memiliki rumah. Mereka yang berlindung di sana sebagian besar adalah warga negara yang lemah atau normal. Di dalam stasiun pemancar ada obat-obatan, juga guru-guru jiwa, yang secara khusus dimaksudkan untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka dan hewan peliharaan jiwa. Pemuda yang diracuni itu butuh istirahat dan penyembuhan, jadi Cumu dan Ye Qingzi membawanya ke stasiun pemancar untuk membiarkannya beristirahat. Terpengaruh oleh insiden Ye Wansheng yang hilang tanpa diketahui, emosi Ye Qingzi pun turun. Hewan peliharaan jiwa itu bukanlah hewan peliharaan jiwa utama Ye Wansheng, tetapi bisa saja itu adalah hewan peliharaan jiwanya. Tanpa keadaan khusus apapun, Ye Wansheng tidak akan membuangnya. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa Ye Wansheng menghadapi suatu bahaya dan harus berpisah dengan hewan peliharaan jiwa yang dipanggilnya. Pemuda itu membutuhkan sekitar 3 atau 4 hari lagi untuk pulih, jadi Ye Qingzi tinggal di stasiun untuk menjaganya. Sementara Cumu pergi ke kota terdekat untuk mengumpulkan darah serangga setan surgawi. Dia masih membutuhkan 200 darah serangga iblis surgawi. Begitu dia selesai mengumpulkannya, kekuatan bertarung Zan Ye-nya akan meningkat pesat, jadi Cumu secara alami memiliki motivasi. Dalam pertarungan normal, Cumu akan memanggil peri udara es, prajurit pohon iblis, dan Zan Ye. Hanya ketika ia menghadapi musuh yang lebih kuat, ia akan memanggil Night, Mo Xie, dan White Nightmare. Cumu beristirahat semalam di stasiun relay, dan pada hari kedua dan ketiga, dia mulai menyapu serangga iblis surgawi. Pemimpin Zhang Qian, serangga iblis surgawi di wilayah kota Tianjing sebagian besar telah dibersihkan. Ada beberapa warga yang terjebak di sana juga. Kepala stasiun pemancar melihat ke arah Zhang Qian dan tim pengawalnya, dan segera memanggil mereka. Tim pengawal Zhang Qian telah menghancurkan sarang serangga iblis surgawi yang sangat mengerikan beberapa hari yang lalu dan menyelamatkan ribuan warga. Mendapat pujian dari komandan wilayah kota, ketenaran mereka juga menyebar ke stasiun-stasiun di dekatnya. Tidak masalah, kakak-kakakku sudah beristirahat dengan baik. Besok pagi, aku akan membawa timku ke sana dan memastikan tidak ada satupun serangga iblis surgawi yang tersisa. Zhang Qian merasa kepala stasiun pemancar menganggapnya penting. Jadi dia segera menepuk dadanya dan berjanji. Bos Luo, serangga iblis surgawi di wilayah kota Tianjing sudah dibersihkan. Pada saat ini, asisten di samping kepala stasiun relay mengingatkannya. Berhasil, tim mana yang berhasil? Aku tidak ingat mengirim siapapun. Bos Luo mengeluarkan ekspresi heran sekaligus bingung. Dari apa yang kudengar dari bawahanku, tempat itu dibersihkan oleh seorang pemburu. Dia sudah tinggal di sana selama 2 hari 2 malam, dan dia tampaknya sedang mengumpulkan darah serangga setan surgawi. Kata pelayan itu, mengumpulkan darah. Zhang Qian mengeluarkan ekspresi bertanya. Darah serangga iblis surgawi tidak terlalu berharga kecuali untuk tujuan khusus. Zhang Qian ingat bahwa Cumu tampaknya telah mengumpulkan darah serangga iblis surgawi. Tepat saat mereka sedang berbicara, asisten itu tiba-tiba melihat ke arah pintu baja besar stasiun relay dan menunjuk ke arah seorang pemuda tampan yang sedang menunggangi Night Thunder Dream Beast dan tersenyum gembira. Itu pasti dia. Saat aku melewati Tianjing terakhir kali, aku melihatnya berlari masuk sendirian. Zhang Qian segera menoleh dan melihat Cumu berlari menuruni jalan setapak dari pintu. Dia tersenyum dan berteriak pada Cumu, "Kakak Cumu." Cumu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zhang Qian. Dia menyuruh binatang mimpi guntur malamnya untuk berjalan ke arah itu. Pemimpin Zhang, Cumu menyapa dengan ringan. Haha,
baru saja aku mendengar tentang kejadian di Tianjing. Mendengar ajudan ini berkata, ada seorang pemburu yang mengumpulkan serangga setan surgawi yang hampir memusnahkan seluruh serangga setan surgawi di wilayah kota Tianjing. Orang pertama yang terpikir olehku adalah kamu. Memang, saudara Cumu, kamu benar-benar mampu. 2 hari 2 malam berturut-turut, tidak banyak pelatih hewan peliharaan jiwa yang bisa bertarung selama ini. Zhang Qian berkata sambil tertawa. Hewan peliharaan jiwaku kebetulan perlu disempurnakan, jawab Cumu. Cumu, pemimpin Zhang Qian, apakah ini Raja Pulau Penjara yang baru-baru ini terkenal, Cumu? Kepala stasiun pemancar, Bos Luo, mengamati Cumu dari atas ke bawah. Dan sekali lagi ia melihat secara khusus ke arah binatang mimpi petir malam yang ditunggangi Cumu. Tepat sekali, Cumu ini adalah seorang guru roh dan memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Jika kita tidak melibatkannya dalam penghancuran sarang serangga, peluang keberhasilan kita pasti akan sangat rendah. Zhang Qian segera memperkenalkan komandan tertinggi di wilayah kota ini, Luo Qing, kepada Cumu. Mendengar bahwa Cumu telah mencapai tingkat Master Roh, asisten Luo Qing dan pengikut baru Zhang Qian sama-sama berbinar. Sebagai orang-orang dari generasi muda, mereka juga menunjukkan ekspresi penghormatan dan kekaguman terhadap para ahli tingkat atas. Kekuatan Cumu luar biasa, dan dia bahkan memiliki keberanian yang lebih besar. Kami telah memutuskan untuk membersihkan sarang serangga setan surgawi lainnya. Bagaimana menurutmu, saudara Cumu? Zhang Qian bertanya. Masih ada sarang di sisi barat. Jika kamu bergabung, misi pemusnahan akan jauh lebih mudah. Luo Qing juga tampak puas dengan Cumu, yang telah mencapai Master Roh di usia yang begitu muda. Cumu menggelengkan kepalanya. Tidak, seorang temanku tampaknya telah mendapat masalah jadi aku harus segera menemukannya, atau nyawanya mungkin dalam bahaya. Teman, apakah dia orang yang kamu katakan terjebak di ruang bawah tanah? Apa, dia tidak ada di ruang bawah tanah? Tanya Zhang Qian. Bukan, itu salah satu hewan peliharaan jiwanya yang hilang, kata Cumu. Ngomong-ngomong, aku ingat sebelum Hibernating Desolation datang, ada seorang pemuda yang sangat kuat yang memulai perkelahian dengan 2 orang yang tidak diketahui identitasnya. Kurasa pemuda itu berakhir dengan keadaan yang lebih buruk daripada keduanya dan menyerahkan diri. Kata Luo Qing. Hewan peliharaan jiwa apa yang dimiliki pemuda itu? Cumu segera bertanya. Hewan peliharaan berjenis es yang tidak kuketahui namanya, dan hewan peliharaan berjenis bulu hitam yang tampaknya telah melarikan diri sendiri. Ada satu lagi yang tidak begitu kuingat, kata Luo Qing. Mendengar Luo Qing menjelaskannya seperti itu, Cumu hampir yakin bahwa orang yang memulai perkelahian itu adalah Ye Wansheng. Ye Wansheng pada dasarnya ceroboh, dan dia sering bercanda dengan orang lain. Namun, dia tidak bodoh. Jika dia tidak bisa melawan orang itu, dia akan bersembunyi jauh. Kali ini, dia benar-benar ditangkap oleh 2 orang yang tidak diketahui identitasnya, jadi itu pasti bukan pertikaian biasa. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Cumu. Ya, dia menarik kembali hewan peliharaan jiwanya dan membiarkan 2 lainnya membawanya pergi. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Saat itu, aku hanya berada di pavilion yang tidak terlalu jauh. Ketika aku menyuruh seseorang untuk memulihkan ketertiban, pertarungan itu sudah berakhir dan mereka telah menghilang. Kata Luo Qing. Sepertinya dia benar-benar menemui masalah. Bos Luo, terima kasih. Pemimpin Zhang, saya masih ada urusan. Jadi saya pergi dulu. Cumu melompat ke Night Thunder Dream Beast miliknya dan memutuskan untuk memberitahu Ye Qingzi untuk melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk lainnya. Memasuki tempat perlindungan bawah tanah, Cumu berjalan ke ruangan yang diterangi cahaya lilin dan melihat Ye Qingzi menatap kosong sambil duduk di kursi batu. Dari ekspresinya, orang bisa tahu dia sangat khawatir tentang kesejahteraan Ye Wansheng. Qingzi, aku baru saja mendapat kabar bahwa saudaramu bertarung dengan 2 orang di daerah kota ini. Kedua orang itu tidak diketahui identitasnya, tetapi sangat kuat, dan telah menangkapnya hidup-hidup. Kata Cumu. Ye Qingzi membuka mulutnya dan menutupnya. Dia perlahan berdiri dan akhirnya berbicara, kita tidak punya musuh di kerajaan barat, kecuali. Ye Qingzi juga mengenal Ye Wansheng dengan baik,
jadi dia tentu tidak mengira bahwa Ye Wansheng telah bertengkar dengan orang biasa, dan bahwa dia telah mendapat masalah besar. Dia mulai bertanya-tanya dengan bingung siapa yang membawa Ye Wansheng. Bagaimana keadaannya? Apakah dia sudah bangun? Cumu menatap pemuda yang sedang koma dan bertanya. Sekarang, mereka hanya bisa menemukan beberapa petunjuk dari pemuda itu, namun pemuda itu masih dalam keadaan koma. Kulitnya perlahan pulih, jadi tidak akan lama lagi dia akan bangun, kata Ye Qingxi. Cumu duduk di samping dan mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Setelah sekitar 3 jam, Cumu mendengar suara Ye Qingxi. Kau sudah bangun, jangan khawatir, ini adalah pusat perlindungan stasiun relay, sangat aman. Ye Qingxi berkata dengan lembut untuk menenangkan pemuda yang sedikit panik itu. Mata hitam pemuda itu mengamati sekelilingnya dan akhirnya tertuju pada wajah Ye Qingxi, lalu bertanya dengan nada lemah, adik perempuan ini, bagaimana aku bisa berakhir di sini? Kami membersihkan sarang di sana. Ye Qingxi dengan sabar menjelaskan kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu bertanya tentang orang tuanya, Ye Qingxi pun dengan lembut menceritakan kepadanya keadaan orang tuanya. Pemuda itu terdiam cukup lama. Terlihat emosi yang memuncak dalam dirinya, tetapi matanya yang redup tidak pernah mengeluarkan air mata sedikit pun, hanya tampak seperti dia kehilangan jiwanya. Ye Qingxi menenangkannya sebentar dan, melihat pemuda itu masih bisa berbicara, dia akhirnya mulai bertanya tentang binatang hitam istana perang. Ia terluka dan bersembunyi di halaman rumahku. Kemudian, hibernating desolation muncul jadi aku membiarkannya tinggal bersamaku di ruang bawah tanah. Ia menghabiskan seluruh kekuatan mentalnya untuk membiarkan kami hidup sedikit lebih lama tapi ia sendiri. Sesampainya di sini, emosi pemuda itu jelas bergejolak lagi. Dia tampak berusaha keras menahan dan menyesuaikan emosinya. Dengan napas terakhirnya, ia menggunakan ingatan jiwanya untuk memberitahuku agar pergi ke keluarga Chu Agung dan menemukan wanita lain dengan binatang hitam pengadilan perang dan memberitahunya tentang simbol daun maple. 8 warna. Daun maple 8 warna. Mendengar ini, alis Ye Qingxi berkerut dan wajah cantiknya menjadi lebih serius. Daun maple 8 warna bukanlah sesuatu yang pernah didengar Cumu. Mungkin karena dia belum benar-benar meninggalkan kerajaan barat, dan tidak tahu banyak tentang kekuatan lain, jadi dia mulai bertanya kepada Ye Qingxi tentang hal itu. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Elemental. Ketika kami berjalan melalui kerajaan Zanli, kami memiliki beberapa konflik dengan mereka, kata Ye Qingxi. Bab 172, Hewan Peliharaan Jiwa yang dilengkapi dengan 40 juta koin emas. Sekte Elemental. Cumu tidak mengabaikan Sekte Elemental. Dari Chu Tiancheng, dia tahu bahwa Sekte Elemental adalah kekuatan yang hanya kalah dari faksi-faksi khusus dan besar seperti Istana Jiwa, Istana Hewan Peliharaan Jiwa, dan Istana Mimpi Buruk. Para pengikut Sekte Elemental meliputi setiap dunia besar, dan orang sering dapat melihat ibu kota elemental yang dibuat di kota-kota tingkat ke-9 dan ke-10. Yang disebut ibu kota elemental ini adalah kota-kota yang diciptakan di dalam kota. Di sanalah banyak pengikut Sekte Elemental berkumpul. Mereka semua memiliki rantai bisnis independen, serta lembaga-lembaga individual, yang seringkali tidak berada di bawah kendali penguasa kota. Anggota Sekte Elemental semuanya adalah pelatih hewan peliharaan jiwa yang memanfaatkan hewan peliharaan jiwa dunia elemental yang kuat. Berbeda dari kebanyakan pelatih hewan peliharaan jiwa utama mereka bukanlah hewan peliharaan jiwa dunia binatang. Melainkan hewan peliharaan jiwa elemental yang dapat memanipulasi elemen dengan sangat baik. Beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa elemental yang lebih ekstrim tidak memiliki apapun selain organisme dunia elemental. Pelatih hewan peliharaan jiwa seringkali memilih berbagai jenis dan dunia hewan peliharaan jiwa berdasarkan kebutuhan dan ide mereka sendiri. Ambil contoh Cumu, ia menginginkan perkembangan yang menyeluruh, tidak memiliki ketertarikan atau dedikasi khusus pada satu dunia atau jenis tertentu. Beberapa pelatih Soul Pet berbeda. Mereka memiliki persepsi yang sangat unik tentang dunia atau jenis tertentu dan, ketika mereka kurang memiliki pengetahuan tentang Soul Pet lainnya, mereka terkadang akan sepenuhnya mengabaikan pelatihan Soul Pet lainnya dan menandatangani kontrak hanya dengan jenis Soul Pet yang mereka kuasai dalam pelatihan dan kendalikan. Setelah bertanya-tanya,
Cumu memperoleh pemahaman umum. Ketika Ye Qingzi dan Ye Wansheng menjelajahi kerajaan Zanli, mereka berkonflik dengan beberapa ahli sekte elemental di Gunung Langit Berwarna yang terkenal. Karena faksi lawan sangat besar, Ye Wansheng dan Ye Qingzi seharusnya pergi ke timur menuju kota Tianxia, tetapi mereka harus mengambil jalan memutar yang sangat jauh ke kerajaan barat. Pergi dari wilayah barat melalui wilayah Wogu untuk mencoba menghindari kota itu di kerajaan Zanli. Alasan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terlibat konflik adalah karena duo hewan peliharaan jiwa tipe gelap dan api yang Ye Qingzi panggil sebelumnya, Iblis Surgawi Api Gelap. Iblis Surgawi Api Gelap adalah pangkat komandan kelas atas. Cumu belum pernah melihat hewan peliharaan jiwa jenis ini sebelumnya, karena hewan peliharaan jiwa jenis duo api gelap ini cukup langka dan kuat. Dengan potensi yang lebih tinggi daripada peri iblis api es milik Ye Qingzi. Darkfire Heavenly Devil adalah apa yang Ye Qingzi dan Ye Wansheng curi dari beberapa ahli muda dari Elemental Sect. Namun, orang-orang itu tampaknya telah menggunakan beberapa metode pelacakan yang tidak diketahui dan diam-diam mengejar hewan peliharaan jiwa Ye Wansheng. Pada awalnya, Ye Qingzi dan Ye Wansheng mengira mereka telah kehilangan orang-orang sekte elemental, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mengejar mereka sampai ke wilayah Wogu. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan kembali iblis surgawi api hitam. Tanya Cumu. Tapi aku sudah menandatangani perjanjian jiwa dengan iblis surgawi api gelap. Ye Qingzi mengerutkan kening dengan khawatir. Kamu tahu nama orang yang berkonflik denganmu? Tanya Cumu. Aku tahu, dia seorang pemuda bernama Yu He. Dia seharusnya memiliki status yang cukup tinggi di sekte elemental. Kudengar dia adalah ahli muda papan atas di kerajaan Zanli, dan orang bahkan bisa mendengar berita tentangnya di kerajaan barat sesekali. Kata Ye Qingzi. Tulislah surat kepadanya untuk memberitahu dia bahwa, dalam waktu 2 bulan, kita pasti akan mengirim iblis surgawi api hitam ke sana dan menggunakan sejumlah besar emas untuk meminta Ye Wansheng. Tetapi mereka harus menjamin dia tidak akan mengalami celaka. Kata Cumu. Ye Qingzi mengangguk dan tahu bahwa mereka harus menggunakan strategi mengulur waktu. 2 orang dari sekte unsur itu seharusnya pergi langsung ke timur dari wilayah Wogu. Jika kedua orang itu lebih kuat dari Ye Wansheng, maka mereka seharusnya tidak terpengaruh oleh Hibernating Desolation yang bergerak dari utara ke selatan. Dan mereka bisa langsung pergi ke kerajaan Zanli di timur. Cumu dan Ye Qingzi tinggal di Gunung Chu selama 7 hari, dan di wilayah Wogu selama 3 hari lagi, yang berarti kedua orang dari sekte elemental telah menempuh perjalanan selama 10 hari. Jika mereka harus mengejar, sudah terlambat. Ye Qingzi hanya bisa berdoa dalam hati agar Ye Wansheng baik-baik saja. Setelah mendapat petunjuk, Cumu dan Ye Qingzi tidak lagi tinggal lama di wilayah Wogu. Setelah menenangkan anak itu, Cumu dan Ye Qingzi menunggangi binatang impian mereka ke timur keesokan paginya. Kau sudah mengumpulkan 1000 porsi darah. Sambil menunggangi binatang impiannya, Ye Qingzi bertanya pada Cumu. Cumu mengangguk. 2 hari terakhir, Cumu terus-menerus membunuh serangga iblis surgawi. Bahkan Cumu tidak dapat mengingat lagi jumlah yang telah dibunuhnya, dan dia bahkan secara tidak sengaja mendapatkan kristal jiwa tingkat ke-7 dan 2 kristal jiwa tingkat ke-6. Saat kita beristirahat malam ini, aku bisa membantumu meramu Brave Stinging Heart untukmu. Dengan begitu, kekuatan bertarung Moyemu akan meningkat pesat. Kata Ye Qingzi. Jangan terburu-buru, sebaiknya kamu istirahat dulu sehari. Wajahmu agak pucat. Cumu bisa melihat bahwa Ye Qingzi tidak cukup istirahat beberapa hari ini, dan tentu saja dia tidak ingin membuatnya bekerja terlalu keras hanya karena Brave Stinging Heart. Ke arah timur, mereka melewati banyak kota yang semuanya terkena Hibernating Desolation, yang memperlihatkan tanda-tanda kekalahan dan kehancuran. Sekitar malam ketiga setelah Cumu dan Ye Qingzi meninggalkan wilayah Wogu, Ye Qingzi dan Cumu berlindung di luar. Dan Ye Qingzi membantu Cumu meramu hati penyengat pemberani yang dibutuhkan Cumu. Sebelumnya, Cumu juga secara khusus pergi ke satu-satunya kota yang tidak terlalu terpengaruh. Dan ia menghabiskan 500.000 emas untuk membeli kristal jiwa tipe duo serangga dan binatang tingkat ke-6 dengan kualitas terbaik untuk melatih moyenya. Setelah ia mendapatkan Brave Stinging Heart, Cumu memutuskan untuk terlebih dahulu memperkuat Zan Ye-nya dengan kristal jiwa tingkat ke-6.
Sebelum menggabungkan Breath Stinging Heart ke dalam hati Zhan Ye, menggunakan kristal jiwa tingkat ke-6 pada tahap ke-7 fase kelima terasa dipaksakan. Karena kristal jiwa tingkat ke-6 biasanya lebih cocok untuk kualitas tubuh hewan peliharaan jiwa fase ke-6. Namun, dari apa yang dilihat Cumu, kemampuan daya tahan tubuh Zhan Ye cukup kuat dan seharusnya mampu menyerap seluruh energi kristal jiwa tingkat ke-6. Memang, setelah energi kristal jiwa tingkat ke-6 disuntikkan ke tubuh Zhan Ye, baju zirahnya yang berwarna tinta jelas jatuh, dan tubuhnya tumbuh lebih panjang, mencapai hampir 3 meter. Itu langsung berubah wujud. Beberapa hari terakhir pertempuran terus-menerus hampir menggali semua potensi Zhan Ye, dan sekarang, dengan suntikan energi kristal jiwa tingkat ke-6, Zhan Ye menyerap semuanya tanpa sedikit pun terbuang. Kekuatan tipe binatang buasnya kembali meningkat, dan tubuhnya tidak lagi tampak rapuh, tampak cukup perkasa dan liar. Tahap kelima, tahap ke-7 hingga tahap ke-6, tahap pertama. Zhan Ye dapat dikatakan telah berjuang sepenuhnya untuk terbebas dari kekurangan tipe aslinya, memperlihatkan aura komandan yang gagah berani. Memanfaatkan peningkatan ini, Cumu dengan tegas menggunakan ingatannya untuk membimbing hati dan jiwa Zhan Ye agar menyatu dengan Breath Stinging Heart. Hibernating Heart adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Soul Pet tipe serangga yang kuat. Item soul seperti itu pasti telah melalui pencucian dan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya dari darah spesies yang sama untuk membuat Soul Pet tipe serangga menjadi lebih kuat. Begitu hati Zhan Ye menyatu dengan hati penyengat pemberani, fase dan tingkatan Zhan Ye tidak meningkat banyak, dan baju zirah serta cakarnya tidak banyak berubah. Tetapi auranya jelas menjadi jauh lebih kuat daripada komandan tipe serangga biasa. Fighting Beast Moye, dunia Beast, tipe Beast, spesies Beast berlapis baja, pangkat komandan. Teknik spesies, penyembuhan diri, kelahiran kembali anggota tubuh yang patah, hati yang sengat dan berani. Teknik dasar, kekuatan barbar, cakar pencabik, paku pelindung tinta. Teknik utama, cakar penghancur, sinar kematian, serangan bayangan, pencurian kegelapan. Teknik tingkat lanjut, cap pecahan, serangan tanpa hambatan, cakar pembelah surgawi. Pertahanan lapis tintanya telah mencapai tahap lengkap tingkat ke-6, sedangkan cakar tintanya telah mencapai tahap akhir tingkat ke-6. Setelah Zhan Ye mencapai tahap ke-6, Cumu juga dengan tegas mengambil perlengkapan jiwa ofensif bentuk penuh tahap ke-6 dari Mo Xie dan memakainya pada Zhan Ye. Peralatan jiwa ofensif bentuk penuh fase ke-6 dapat secara langsung meningkatkan serangan cakar tinta Zhan Ye ke tahap awal fase ke-7. Kalau serangan biasa Zhan Ye saja bisa melampaui tahap ke-7, dan bisa mengeluarkan Heavenly Splitting Claws dengan Uninhibited Assault, maka seharusnya dia hampir bisa mencapai kekuatan puncak tahap ke-7. Dalam taruhan mewah Cumu dengan Chu Yue, dia mendapatkan armor jiwa fase ke-6 milik Chu Yue, yang saat ini ada pada Mo Xie. Pertahanan Mo Xie berada pada tahap menengah tingkat ke-6. Jika baju zirah jiwa tingkat ke-6 ada padanya, itu hanya bisa menaikkan pertahanan Mo Xie ke tahap akhir tahap ke-7. Namun, kemampuan menghindar Mo Xie sangat kuat, dan juga memiliki pertahanan ekor 9 yang dapat memblokir kekuatan penghancur tingkat ke-8. Baju zirah jiwa tingkat ke-6 tidak begitu berguna pada tubuhnya. Cumu juga dengan tegas mengambil armor jiwa fase ke-6 dan memakainya pada Zhan Ye, meningkatkan pertahanannya dari tahap lengkap fase ke-6 ke tahap menengah fase ke-7. Morph, penguatan tipe, dan Breath Stinging Heart, ketiganya yang digabungkan telah meningkatkan serangan dan pertahanan Zhan Ye ke tahap akhir fase ke-6. Ini sudah berada pada bakat peringkat komandan tingkat atas. Dengan efek dari armor jiwa, serangan dan pertahanannya pada fase ke-6 semuanya dapat mencapai fase ke-7. Zhan Ye akhirnya tampaknya melampaui peringkat komandan. Tentu saja, untuk mencapai level ini, jumlah uang yang dikeluarkan Cumu cukup besar. Menurut perkiraan Outli, Breath Stinging Heart setidaknya bernilai 2 juta gold. Tanpa mempertimbangkan Breath Stinging Heart, perlengkapan jiwa ofensif bentuk penuh tingkat ke-6, dengan sendirinya, adalah 1 juta. Baju zirah jiwa tingkat ke-6 adalah 500.000. Dengan kristal jiwa, inti jiwa, dan barang-barang jiwa lainnya, Zhan Ye tahap ke-6 ini telah menghabiskan 2 juta koin emas milik Cumu. Itu bisa membelikanmu komandan tingkat atas tipe 3. Dengan Breath Stinging Heart,
dia kurang lebih bisa membeli pangkat raja. Titik. Seolah-olah untuk menyenangkan keinginan Cumu, tepat setelah Cumu menyelesaikan pengangkatan Zhan Ye, sekawanan serangga setan surgawi bersayap 4 yang lapar terbang dari tidak jauh. Di bawah cahaya bintang, tubuh hitam dan sayap daging serangga iblis surgawi ini sangat jahat, mengeluarkan jeritan yang bahkan lebih membuat frustrasi. Biarkan Zhan Ye Ku melawan mereka. Kau terus beristirahat. Cumu melihat bahwa Ye Qingzi siap memanggil hewan peliharaan jiwa tetapi segera menghentikannya. Dan memerintahkan Zhan Ye untuk berlari menuju serangga iblis surgawi yang terbang ke arah mereka dari bukit pendek. Setidaknya ada 40 serangga iblis surgawi bersayap 4, semuanya berada di sekitar fase ke-6 dan ke-7. Ini jauh lebih sulit daripada terakhir kali. Ye Qingzi tidak suka Cumu menyiksa Zhan Ye-nya, jadi dia langsung mulai merapal mantra untuk menambahkan Water Screen Battle Armor ke Zhan Ye. Pertahanan Zhan Ye telah mencapai tahap menengah fase ke-7. Setelah menambahkan Water Screen Battle Armor, pertahanannya mencapai tahap lengkap fase ke-7. Ini berarti, saat menghadapi serangga iblis surgawi dalam jumlah 2 kali lipat kali ini, Zhan Ye kemungkinan besar dapat mengalahkan mereka semua tanpa menggunakan banyak Broken Limb Rebirth. Bab 173, Hati yang berani dan menyengat, fase ke-6 tahap ke-6. Cakar pembelah surgawi. 2 lengkungan tajam, seperti 2 sabit, mencabik tubuh serangga iblis surgawi fase ke-6 yang terbang di depan. Pertahanan serangga iblis surgawi fase ke-6 ini hanya pada tingkat ke-6, jadi serangan tingkat ke-7 adalah sesuatu yang tidak dapat dihalangi oleh baju besi serangga tipis itu. Tubuhnya langsung tercabik-cabik. Hau! Setelah berhadapan dengan sekelompok serangga iblis surgawi bersayap 4, semangat tempur Zhan Ye bahkan lebih tinggi. Ketika ia berhasil masuk, ia langsung menyingkirkan 3 serangga iblis surgawi bersayap 4. Perangko fragmentasi. Keempat kuku Zhan Ye yang menerkam itu menghentakkan kaki dengan keras ke tanah dan seketika, tanah yang hancur beterbangan dari kaki Zhan Ye. Menghancurkan 2 serangga iblis surgawi yang terbang rendah menjadi bubuk. Fragmenting Stem merupakan teknik tingkat ke-5. Sebelumnya, saat tubuh Zhan Ye masih lemah, ia tidak dapat menampilkan kekuatannya dengan baik, jadi Cumu sangat jarang membiarkan Zhan Ye menggunakannya. Sekarang, Zhan Ye tingginya hampir 3 meter, dan kekuatannya melampaui pangkat komandan. Jika dia menghantam tanah dengan keras sekarang, kekuatannya pasti bisa mencapai pangkat 7, dan itu juga merupakan teknik Area of Effect. Tidak peduli apakah itu sinar serangga, serangan terbang, racun, atau bilah, Zhan Ye tidak lagi berada dalam situasi sesulit sebelumnya, karena kecepatan dan pertahanannya meningkat. Setiap kali tubuhnya terluka, area yang terluka akan otomatis sembuh dan, pada saat yang sama, energi khusus akan berasal dari area yang sebelumnya terluka dan perlahan meresap ke dalam darah Zhan Ye. Menjadi sesuatu seperti pupil darah yang mengerikan yang merangsang potensi Zhan Ye. Pencurian gelap. Kecepatan Zhan Ye tiba-tiba bertambah cepat. Tubuhnya yang hitam meluncur melewati bukit pendek, dan dengan cepat menghilang dari serangan 10 serangga iblis surgawi. Setelah mengalami pertarungan 1 lawan 20 terakhir kali, Zhan Ye kini memiliki lebih banyak pengalaman bertarung. Tidak lagi menerima pukulan dengan lemah, ia terus-menerus mengubah posisinya untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk memberikan pukulan mematikan kepada serangga iblis surgawi yang terlalu dekat. Sekarang tahap ke-6, tahap kedua. Tidak lama setelah bertarung, luka-luka Zhan Ye terus bertambah. Pada saat yang sama, hal itu juga terus meningkatkan kekuatan bertarung Zhan Ye. Dalam waktu yang singkat, Zhan Ye telah menjadi tahap kedua fase ke-6 melalui Breath Stinging Heart-nya. Ye Qingzi awalnya ingin berbaring di pohon dan bermeditasi, tetapi melihat kekuatan Zhan Ye perlahan meningkat melalui pertempuran, dia perlahan-lahan menjadi asyik. Suas-huas-huas-hua. Beberapa ratus bilah lengan jatuh dari langit, berkilauan jahat. Kali ini Zhan Ye tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi Zhan Ye hanya meringkuk dan menggunakan telapak tangannya untuk melindungi titik-titik vitalnya. 100 bilah lengan itu tidak terkonsentrasi, tetapi malah jatuh di suatu area. Selusin bilah jatuh tepat melewati tubuh Zhan Ye. Meskipun pertahanan Zhan Ye berada pada tahap lengkap tingkat ke-7, setelah serangan ini jatuh, beberapa luka yang belum sembuh sepenuhnya kembali terkoyak parah. Menghadapi serangan itu, bukit pendek itu telah hancur berkeping-keping.
Tanahnya penuh cekungan dan bekas-bekas pisau tajam. Saat pertempuran berlanjut, bukit itu perlahan berubah menjadi kawah besar. Pada titik ini, Zhan Ye tergeletak di kawah lumpur dan kerikil. Setelah menerima gelombang serangan ini, armor Zhan Ye telah hancur total, dan bahkan terlihat tulang harimau putih menyembul keluar. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Meskipun terluka parah, ia masih bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi status ini pasti akan memengaruhi kekuatan bertarung Zhan Ye. Jadi Cumu dengan tegas memberitahu Zhan Ye untuk merapal mantra kelahiran kembali. Di dalam lumpur dan bebatuan, luka Zhan Ye mengeluarkan cairan penyembuh. Cairan penyembuh ini menempel di kulit luar Zhan Ye, dan dengan cepat membeku menjadi baju besi tinta baru yang cerah, berkilau, hitam, dan bersudut. Fase ke-6, tahap ketiga sekarang. Breath Stinging Heart sekali lagi menyebabkan luka-luka itu merangsang potensi tubuhnya, menyebabkan Zhan Ye mencapai fase ke-6 tahap ketiga. How? Setelah mensubscribe channel Novel Donghua dan mengeluarkan Broken Limb Rebirth, ia memiliki niat bertarung yang liar. Heavenly Splitting Claw terbang keluar dan langsung mencabik 3 Four-Winged Heavenly Devil Insects fase ke-6 yang terbang rendah. Tahap ke-6 tahap ketiga, kekuatan bertarung Zhan Ye kini telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dia melompat keluar dari upaya serangga iblis surgawi untuk mengepungnya dan membunuh serangga iblis surgawi. Masih ada sekitar 40 serangga iblis surgawi yang tersisa. Teknik gelombang suara mereka yang riuh telah menciptakan batasan untuk suara. Jika ada hewan peliharaan jiwa unsur di dalamnya, ia tidak akan bisa mengucapkan mantra. Sebagai campuran tipe binatang dan tipe serangga, Zhan Ye hanya sedikit terpengaruh secara mental oleh teknik gelombang suara yang riuh. Karena tidak perlu mengucapkan mantra, ia tidak terlalu terpengaruh. Begitu serangga iblis surgawi mengumpulkan semua teknik mereka ke satu area, kekuatan penghancurnya akan sangat besar. Ketika Cumu menemukan bahwa 30 serangga iblis surgawi mengumpulkan cahaya serangga di udara, dia segera memberitahu Zhan Ye untuk menggunakan Dark Steel untuk meningkatkan kecepatannya dan meninggalkan area tersebut. Hong hong hong. Cahaya serangga jatuh dan energi merah darah meledak di wilayah itu. Energi mengerikan tingkat 8 menyapu. Bahkan saat berdiri jauh, Cumu dan Ye Qingzi merasakan hembusan angin kencang. Zhan Ye tidak berhasil lolos dengan Dark Steel, dan masih terpengaruh oleh energinya. Zhan Ye langsung terlempar ratusan meter jauhnya oleh kekuatan cahaya serangga yang terkonsentrasi. Kombinasi cahaya serangga dari 40 serangga iblis surgawi sungguh luar biasa. Meskipun sudah keluar dari wilayah tengah, baju besi tinta baru Zhan Ye masih menunjukkan tanda-tanda korosi dan pecah yang jelas. Weng 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 weng. Zhan Ye jelas-jelas telah membuat marah kelompok serangga iblis surgawi ini. Setelah menyerang, serangga iblis surgawi segera mengepakkan sayap mereka yang besar dan melompat ke arah Zhan Ye. Hau. Kekuatan tempur Zhan Ye memang yang terkuat. Setelah menerima serangan sekuat ini, ia masih bisa langsung berdiri dan meraung marah pada serangga iblis surgawi. Fase ke-6 tahap ke-4. Saat Zhan Ye berteriak dengan marah, tubuhnya kembali berubah sedikit, dan tiba-tiba menjadi fase ke-6 tahap ke-4. Self-Heal perlahan-lahan memulihkan luka-luka Zhan Ye. Meskipun masih memiliki 5 Broken Limb Rebirth, Zhan Ye tidak akan menggunakannya dengan mudah. Menghadapi luka-luka yang dianggap berat ini, luka-luka itu seperti luka biasa bagi Zhan Ye, karena ia berdiri tanpa rasa takut melawan 40 serangga iblis surgawi. Pada tahap ke-6 tahap ke-4, kekuatan, kecepatan, dan pertahanan Zhan Ye meningkat. Bahkan Death Ray-nya menjadi lebih kuat. Dengan sinar kematiannya keluar, dan cakarnya menyapu, serangga iblis surgawi lainnya terbunuh. Cakar yang menghancurkan. Serangga iblis surgawi bersayap 4 lainnya langsung terbunuh. Perangko fragmentasi. Mengambil bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya, Zhan Ye mengeluarkan fragmenting stem sembari menyerang, dan itu menghancurkan 3 armor dan tulang Four-Winged Heavenly Devil Insects. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Luka-luka di tubuhnya sudah mulai mempengaruhi kekuatan bertarung Zhan Ye secara serius. Ketika Zhan Ye sedang dalam proses mengalahkan serangga iblis surgawi, tubuhnya mengeluarkan lebih banyak cairan serangga. Paku pelindung tinta menusuk tubuh serangga iblis surgawi ini dengan kuat, melubanginya.
Dan tepat saat Zhan Ye membunuh serangga iblis surgawi ini, ia telah menyelesaikan kelahirannya kembali. Tubuh baru, baju besi baru, cakar baru, dan niat bertarung yang tidak akan pernah melemah. Jumlah serangga iblis surgawi perlahan berkurang, tetapi kekuatan Zhan Ye terus meningkat. Ketika hanya tersisa 30 serangga iblis surgawi, perubahan yang jelas terjadi dalam situasi pertempuran. Zhan Ye tidak perlu lagi membayar biaya cedera parah untuk membunuh serangga iblis surgawi. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Ketika jumlah serangga iblis surgawi tinggal selusin lagi, Zhan Ye mengeluarkan kelahiran kembali anggota tubuh patah yang ketiga. Dan kelahiran kembali ini meningkatkan kekuatannya ke fase ke-6 tahap kelima. Pada tahap ke-6 tahap kelima, selusin serangga iblis surgawi terakhir perlahan tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Zhan Ye. Meskipun luka dari cahaya serangga, bilah lengan, dan paku sayap terus berdatangan, lukanya juga sembuh secara otomatis, dan saat sembuh, kekuatan Zhan Ye akan meningkat lagi. Hau. Kejam dan kejam, Zhan Ye telah menunjukkan sisi yang paling keras kepala dan liar dalam pertempuran ini. Ekor baja, cakar tinta, paku pelindung, dan giginya semuanya telah menjadi senjata tempur saat ia melenyapkan lebih dari 40 serangga iblis surgawi. Ketika jumlah serangga iblis surgawi turun menjadi 5, kekuatan Zhan Ye meningkat lagi, mencapai tahap ke-6 fase ke-6. Tahap ke-6 menyebabkan 5 serangga iblis surgawi terakhir gemetar ketakutan, tidak berani lagi melanjutkan pertarungan melawan Zhan Ye. Cakar pembelah surgawi. 2 cakar melesat lewat. Kedua bilahnya berpotongan dan memotong punggung 2 serangga iblis surgawi. 2 serangga iblis surgawi terakhir ini ingin lari, tetapi akhirnya dibunuh oleh Zhan Ye. Darah menyembur ke udara saat mereka jatuh ke tanah. Hau. Berdiri gagah di medan pertempuran yang dipenuhi 50 mayat serangga iblis surgawi, Zhan Ye mengangkat kepalanya dan menjerit panjang, bergetar sepanjang malam yang gelap. Zhan Ye tahap ke-6, dengan Broken Limb Rebirth dan Brave Stinging Heart yang digabungkan, sudah dapat menyamai kekuatan Mo Xie saat dia masih menjadi rubah iblis ekor 6 berapi jahat. Yang lebih penting, Zhan Ye baru saja mencapai tahap ke-6, dan baru menggunakan Broken Limb Rebirth 3 kali. Jika fase dan tahapannya sendiri meningkat dan pertarungan berlanjut hingga Zhan Ye mengeluarkan 6 Broken Limb Rebirth, kekuatan Zhan Ye akan mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan Cumu di sampingnya, Ye Qingzi menatap Mo Ye yang kekuatannya meningkat drastis dalam waktu yang singkat, dan dia juga terkejut. Dengan pengalamannya yang unik, dia yakin bahwa Zhan Ye milik Cumu ini jelas merupakan hewan peliharaan jiwa yang potensinya dapat digali lebih besar. Hewan peliharaan jiwa seperti itu pasti dapat melampaui peringkatnya sendiri dan menjadi eksistensi lintas peringkat seperti rubah inferno ekor 9 api kerajaan. Rubah neraka ekor 9 api kerajaan, mimpi buruk putih peringkat raja. Mo Ye kelahiran kembali. Ye Qingzi tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan 3 hewan peliharaan jiwa abnormal milik Cumu. Artinya, laki-laki di depannya ini kemungkinan besar bisa mencapai puncak alam pelatih hewan peliharaan jiwa. Dengan kata lain, dengan sedikit waktu lagi untuk meningkatkan fase hewan peliharaan jiwanya, dia akan benar-benar masuk ke peringkat teratas generasi muda. Bab 174 Monumen Batas Surga Misterius yang Bergoyang Bagian 1. Peningkatan kekuatan Brave Stinging Heart tentu saja tidak bertahan lama. Tidak lama setelah pertarungan berakhir, kekuatan Zhan Ye kembali ke tahap ke-6 tahap pertama. Brave Stinging Heart hanya memberi Zhan Ye efek sementara yang mirip dengan Violent Blood Pupil. Setelah memanggil Zhan Ye kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa, akan memakan waktu sekitar 6 hari sebelum 6 kelahiran kembali anggota tubuh patah Zhan Ye dapat digunakan lagi sebanyak 6 kali. Menggunakan setengah kekuatan jiwanya untuk memberi makan mimpi buruk putih, Cumu beristirahat di bawah pohon dan memasuki kondisi kultivasi diam. Saat itu sudah akhir musim gugur, dan tanpa tenda di alam liar, hawa dingin akan terasa cukup kentara. Sementara teknik jiwa dari pelatih hewan peliharaan jiwa dapat menjaga panas tubuh seseorang. Sangat sedikit pelatih hewan peliharaan jiwa yang akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa mereka untuk sedikit kehangatan. Bagaimanapun, menjaga kekuatan jiwa seseorang di alam liar sangatlah penting. Ketika tidur, terutama di musim gugur, Cumu terbiasa memeluk Mo Xie dan berlatih tanpa suara.
Mo Xie memiliki atribut api, dan panas yang dipancarkan dari tubuhnya membuat Chu Mu merasa hangat. Ye Qingzi tidak melanjutkan kultivasinya dengan diam. Sebenarnya, karena dia khawatir dengan masalah Ye Wansheng, dia tidak tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Saat dia berkultivasi, dia tanpa sadar tertidur. Mungkin karena merasa sedikit kedinginan, tetapi tanpa sadar, dia mulai bergerak-gerak saat dalam mimpinya dan bergerak ke arah tubuh Mo Xie untuk berbaring di atasnya. Mo Xie berbaring dalam pelukan Chu Mu, yang sedang berkonsentrasi pada kultivasinya yang sunyi. Tiba-tiba dia merasakan tubuh lembut dengan aroma harum menempel padanya. Ketika dia membuka matanya, dia langsung merasa sedikit tergila-gila. Saat rambut hitam legamnya yang acak-acakan terurai, Chu Mu dapat melihat wajah Ye Qingzi yang mempesona. Matanya terpejam, bulu matanya yang panjang dan hidungnya yang halus memancarkan aura yang menggemaskan namun dewasa yang membuat orang ingin menyentuhnya. Namun, yang terpenting adalah bibirnya yang berwarna-warni yang mengeluarkan aroma harum, membuat orang ingin mendekat, dan perlahan menempelkan bibirnya di atasnya, mencicipi rasanya. Tenang, tenang. Wajah cantik itu berjarak lebih dari 10 cm. Tatapan Chu Mu dengan acuh tak acuh ingin terus melihat ke bawah, tetapi dia sendiri tetap tenang. Di satu sisi, memanfaatkan seseorang yang sedang tidur untuk menciumnya adalah tindakan yang tidak bermoral. Di sisi lain, Chu Mu merasa bahwa dengan kewaspadaan Ye Qingzi, jika dia menciumnya, dia akan langsung terbangun dan ketika saat itu tiba, tidak akan terlalu mudah untuk menjelaskannya. Sebenarnya, Ye Qingzi yang tidur dalam keadaan linglung seperti ini membuat Chu Mu merasa lega. Ye Qingzi cukup berpengetahuan, dan dia mungkin jarang memberi orang lain kesempatan untuk tidak menghormatinya. Namun, tidurnya yang begitu mudah seperti ini mungkin berarti dia mempercayai Chu Mu, dan dia merasa bahwa Chu Mu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak semestinya dan juga menjamin keselamatannya. Mo Xie, berikan dia sedikit kehangatan. Chu Mu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menahan keinginannya. Terhadap Chu Xian, Chu Mu mampu menggunakan ciuman samar-samarnya untuk mengungkapkan perasaan yang awalnya ia miliki terhadapnya, namun, hanya itu. Chu Mu memang merasa bahwa ia memiliki semacam perasaan terhadap Ye Qingzi, tetapi sebelum waktunya tiba, Chu Mu tidak ingin melakukan sesuatu yang berlebihan dan mengacaukan segalanya. Ye Qingzi, pada kenyataannya, jauh lebih menarik bagi Chu Mu. Dia memiliki temperamen yang khas, dan fitur-fitur yang membuat orang lain terpana. Serta sosok yang anggun dan berlekuk yang menyebabkan darah binatang buas dalam diri seseorang melonjak, terutama kedua kakinya yang luar biasa itu. Chu Mu sendiri telah membiarkan imajinasinya mengembara berkali-kali. Di bawah godaan seperti itu, Chu Mu duduk di sana dengan senyum getir sepanjang malam. Ia ingin memasuki kondisi kultivasi yang hening, tetapi pikirannya akan mudah mengembara. Akhirnya, ia bertahan hingga menjelang siang, ketika ia perlahan tertidur dengan emosi yang sedikit tertekan. Saat itu masih pagi ketika sinar matahari menyinari wajah cantik Ye Qingzi. Rasa panas di pipinya membuatnya perlahan terbangun dari tidur lelapnya. Begitu membuka mata, hal pertama yang dilihat Ye Qingzi adalah wajah yang tampan. Wajah ini sangat dekat dengannya, sehingga pada saat pertama yang samar, dia merasa kedua sisi wajah mereka saling menempel. Ye Qingzi tentu saja tahu bahwa orang ini adalah Chu Mu dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia mendapati bahwa dia tampak setengah bersandar pada tubuh Chu Mu saat tidur. Dengan sedikit gugup, dia menegakkan tubuhnya dan memberi jarak kecil antara dirinya dan Chu Mu. Ketika Ye Qingzi mengetahui bahwa dia tampaknya tanpa sadar telah memindahkan tubuhnya ke lokasi Chu Mu, pipinya langsung menunjukkan warna merah muda yang agak malu. Mo Xie sudah terbangun dan kedua matanya yang menggemaskan menatap Ye Qingzi yang malu. Mo Xie bergumam seolah-olah dia sedikit penasaran dengan tindakan Ye Qingzi. Melihat Chu Mu belum terbangun, Ye Qingzi menghela napas lega. Dengan lembut, dia membelai tubuh berbulu Mo Xie sebelum berkata, "Aku akan mengambil air. Kamu mau minum air?" Wah! Mo Xie segera menganggukkan kepalanya. Senyuman indah tersungging di wajah Ye Qingzi. Dia berjalan menuruni lereng kecil dalam keadaan berantakan akibat perkelahian tadi malam, dan berjalan langsung menuju sungai kecil. Di samping aliran sungai,
Dia memperbaiki penampilannya sebelum mengambil air dan berjalan kembali ke lokasi Cumu. Kau sudah bangun. Ye Qingzi melihat bahwa Cumu sudah bangun, dan matanya yang indah memancarkan rasa malu yang samar namun sulit dilihat. Namun, dia dengan cepat kembali ke ketenangannya yang semula dan memberikan air itu kepada Mo Xie untuk diminum. Cumu menganggukkan kepalanya dan menggunakan air untuk membersihkan mulut dan pipinya sebelum menunjuk dataran hijau di depan dan berkata kepada Ye Qingzi. Jika kita mengikuti dataran ini ke arah timur, kita akan dapat mencapai kota itu. Benar, ladang ini mengarah langsung ke kerajaan barat, wilayah Langhe, kota Langhe. Tempat itu memiliki ibu kota elemen yang berpengaruh. Kakakku seharusnya dibawa ke sana oleh mereka, kata Ye Qingzi. Kalau begitu, kita tidak perlu berhenti di kota manapun di kerajaan barat dalam perjalanan ini dan langsung menuju kota Langhe, kata Cumu. Ya, aku juga punya niat yang sama, kata Ye Qingzi. Ada beberapa daerah ketika menuju ke timur dari kota Wogu. Daerah-daerah ini relatif kecil, dan Ye Qingzi dan Cumu, terlepas dari siang atau malam, tidak berhenti menunggangi Night Thunder Dream Beast. Mereka menghabiskan waktu setengah bulan sebelum mencapai tepi kerajaan barat. Perbatasan kerajaan barat adalah tanah tandus tak terbatas. Di tengah tanah tandus ini kebetulan ada monumen batas surga yang dikabarkan kuno. Cumu sebelumnya telah mendengar tentang kisah monumen batas surga. Ketika Cumu mengendarai Night Thunder Dream Beast dan melihat monumen batas surga dari jauh, dia merasa seolah-olah itu adalah pedang panjang dan besar yang menonjol dari cakrawala yang luas. Pedang itu menunjuk lurus ke langit yang luas, dan kemegahannya yang agung membuat Cumu terkejut secara visual. Saat mereka semakin dekat, monumen batas surga memberi Cumu perasaan semangat yang gigih, dan perasaan kecil tanpa sadar muncul. Kita sudah bepergian tanpa henti selama beberapa hari terakhir. Mari kita beristirahat satu malam di sini, ya. Cumu melihat bahwa Ye Qingzi sudah menunjukkan ekspresi sedikit lelah saat dia berbicara. Ye Qingzi menganggukkan kepalanya, dan dia memanggil kembali binatang jubah ungu miliknya. Menyuruhnya kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa saat dia duduk di bawah monumen batas surga untuk beristirahat. Aku akan pergi mencari air, kata Cumu. Baiklah, hati-hati. Itu adalah tanah tandus di sekitar monumen batas surga. Akan sulit menemukan sumber air di tanah tandus ini, jadi Cumu tidak punya pilihan selain segera pergi ke tempat yang lebih jauh sebelum melihat oasis kecil. Dia mengambil satu wadah penuh air dari oasis ini sebelum kembali. Bab 175, Monumen Batas Surga Misterius yang Bergoyang Bagian 2. Saat matahari terbenam di sebelah barat, bayangan tugu batas langit kebetulan jatuh di lokasi yang dilalui Cumu. Bayangan panjang ini bagaikan sungai hitam dan lurus yang membelah tanah tandus yang luas ini. Huhuhuhu. Embusan debu yang dahsyat berputar-putar, dan perlahan-lahan bergerak dari jauh. Cumu telah menyadari hal ini, dan menggunakan ingatan jiwa untuk membentuk medan aura di sekitar tubuhnya, melindunginya dari serangan badai pasir. Namun, dia terkejut karena, ketika badai pasir ini jatuh di monumen batas surga, seperti telah menabrak dinding, badai itu tiba-tiba dan anehnya menghilang. Pasir kuning memenuhi udara di sekitar monumen batas surga dan, jika dilihat dari jauh, pasir yang melawan angin itu membentuk garis tak kasat mata dan unik. Beberapa garis yang mengalir pada gambar itu membuat Cumu samar-samar merasa sedang melihat lambang yang mengelilingi monumen batas surga. Bentuknya mirip dengan binatang purba yang biasa ditemukan di buku usang. Menyaksikan pemandangan ini, Cumu sangat terkejut. Perasaan ini seperti kilatan cahaya ilahi, dan makhluk itu digariskan oleh garis lambang tak berwujud. Meskipun itu mungkin dari imajinasi subjektif Cumu, itu memberi Cumu perasaan seolah-olah itu nyata. Cumu melangkah maju beberapa langkah, tetapi ketika dia melangkah keluar dari monumen batas surga, tidak peduli bagaimana angin dan pasir bertiup. Dia tidak dapat melihat lambang tak berwujud itu sama sekali. Namun, ketika dia berjalan kembali ke dalam bayangan, angin kencang dan pasir kuning bersatu, dan garis misterius itu muncul lagi. Matahari terbenam secara bertahap terbenam di cakrawala, dan cahaya merah yang menawan melepaskan warna darah mencolok terakhirnya. Pada suatu waktu yang tidak diketahui, awan-awan di langit telah menjadi lebih tebal, perlahan-lahan menutupi area tersebut menjadi awan gelap yang berbayang dan diam-diam meluas.
Angin kencang kadang-kadang bertiup kencang dan kadang-kadang bertiup kencang. Pasir kuning menyelimuti seluruh udara, menghasilkan suara siulan di seluruh daratan. Di bawah bayangan monumen, Cumu masih terus mencari garis besar lambang khusus itu. Namun, cahaya matahari terbenam menyinari seluruh tanah berpasir. Sinar-sinar cemerlang ini menyebar paralel di setiap sudut bumi, kecuali bayangan monumen batas surga tempat Cumu berdiri. Sinar matahari yang memikat namun lembut yang akan turun di bawah cakrawala, bumi dan langit yang tak terbatas, monumen batas langit yang sangat besar berdiri tegak di antara langit dan bumi. Angin dingin yang menggigit dan menderu, pasir kuning yang menyapu semua yang ada hingga ke cakrawala dan membuat sinar cahaya berhamburan, dan lapisan awan yang bergelombang seperti air pasang. Namun, fenomena dan pemandangan umum ini kebetulan membentuk gambar unik yang tidak ada hubungannya dengan estetika atau keagungan. Meskipun demikian, mereka memberi seseorang perasaan yang eksotis, misterius, dan kuno. Ketika ada cahaya di mana-mana, bayangan yang terkonsentrasi akan menjadi area yang paling menarik perhatian. Memang, Cumu berdiri di sana sekarang, di area bayangan paling terkonsentrasi dari gambar yang eksotis, misterius, dan kuno ini. Cumu masih mencari lambang yang anehnya luar biasa itu. Dia sama sekali tidak menyadari keadaan di sekitarnya, dan hanya merasa bahwa pandangannya agak aneh. Sebenarnya, satu-satunya hal yang ada di bidang pandang Cumu adalah bayangan monumen batas surga. Hanya saja, pikirannya begitu terfokus pada lambang itu sehingga dia tidak memperhatikan fenomena aneh saat ini. Dengan kata lain, ada sesuatu yang telah sepenuhnya menarik perhatiannya. Aduh! Tiba-tiba, suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar di telinga Cumu. Raungan itu bergema di telinga Cumu dan seakan-akan menembus gendang telinganya, mengguncang dunia mentalnya dengan hebat, menyebabkan dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Cumu terkejut. Dia buru-buru mensubscribe channel Novel Donghua dan menggunakan ingatan jiwa untuk melindungi dunia mentalnya, namun, fenomena aneh itu terjadi lagi. Dan garis besar lambang yang aneh dan agung itu perlahan-lahan menjadi jelas. Perasaan ini bagaikan ada makhluk tak kasat mata yang berdiri diam di sana. Lalu menuangkan objek nyata berupa air ke badan makhluk tak kasat mata tersebut untuk menggambar bentuk makhluk tak kasat mata tersebut dengan aliran air tersebut. Lambang itu tumbuh semakin jelas sebelum akhirnya berubah menjadi bayangan tembus pandang yang tampaknya memiliki jiwa, tiba-tiba menjadi hidup di mata Cumu. Makhluk lambang itu bergerak. Ia tergesa-gesa ke suatu tempat dan bergerak ke arah yang tidak dapat ditentukan oleh Cumu. Kecepatan geraknya sangat cepat, dan Cumu merasa bahwa ia sedang dalam keadaan mimpi mengikutinya setiap saat. Cumu tidak tahu makhluk apa ini, tetapi yang dia tahu adalah bahwa berlari seperti ini membuat orang merasa seolah-olah dia telah melepaskan belenggunya. Dan seperti seekor kuda liar yang berlari kencang di bumi yang luas. Dia bebas seperti angin yang bertiup dan memiliki aura bumi. Weng 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 weng. Tiba-tiba, Cumu merasakan seluruh bidang penglihatannya bergetar. Makhluk lambang yang berlari itu memperlihatkan ekspresi khawatir. Ia tidak lagi bebas dan tak terkekang seperti sebelumnya, dan ia mulai menghindar tanpa henti. Menghindar, menambah kecepatan, melompat. Itu seperti pertarungan, setiap gerakan dilakukan pada tingkat yang paling mahir. Cumu belum pernah melihat hewan peliharaan jiwa yang begitu lincah sehingga dapat menghubungkan setiap gerakannya sepenuhnya. Metode perpindahan tubuh Mosie telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan makhluk misterius di depannya ini, dia masih kalah dalam banyak hal. Cumu dapat yakin bahwa dengan gerakan sempurna hewan peliharaan jiwa ini, bahkan jika dia memanggil semua hewan peliharaan jiwanya untuk menyerangnya, mereka tidak akan dapat menyentuh sehelai rambut pun dari tubuhnya. Ini adalah penyempurnaan. Menghindar dan bergerak dalam pertarungan adalah penyempurnaan. Kecepatan hewan peliharaan kuno berlambang ini tumbuh semakin cepat. Cumu merasa bahwa dia seharusnya tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dia dapat melihatnya dari pandangan panorama. Weng 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 weng. Suara goyangan itu terdengar lagi, tetapi Cumu sama sekali tidak menyadarinya saat itu. Sebaliknya, dia sepenuhnya tenggelam dalam keterampilan bertarung aneh dari hewan peliharaan jiwa ini. Weng 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 weng. Bersandar pada monumen batas langit, Ye Qingzi berencana untuk memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Namun,
Monumen batas langit yang sangat besar ini tiba-tiba mengeluarkan suara, dan terlebih lagi, monumen itu mulai bergoyang sedikit. Ye Qingzi terkejut, dan dia tiba-tiba merasakan aura kuat yang secara paksa menekan dunia mentalnya. Aura ini sangat kuat dan, saat menyelimuti tubuhnya, seperti cakrawala hitam yang tiba-tiba runtuh. Bukan hanya dia, tetapi seluruh bumi juga akan hancur berkeping-keping. Hui! Binatang mimpi jubah ungu mengeluarkan teriakan yang sangat lemah. Tubuhnya mulai bergetar, dan mata hitamnya tertutup rapat saat bersandar pada Ye Qingzi. Ingatan jiwa Ye Qingzi telah terkunci. Memang, saat ini, matahari terbenam, dan bumi menjadi ladang kegelapan. Ketika Ye Qingzi melihat sejauh yang dia bisa, dia tiba-tiba merasakan kegelapan menyerbu. Jangan takut, jangan takut. Ye Qingzi membelai kepala binatang mimpi itu sambil menenangkannya dengan suaranya yang lembut. Ye Qingzi tahu tentang legenda monumen surga, dan ekspresinya masih tenang. Yang membuatnya khawatir adalah Cumu yang lokasinya tidak diketahui karena, saat dia melihat ke arah timur, dia tidak dapat melihat sosoknya. Cumu! Ye Qingzi berteriak keras ke arah Cumu pergi. Tanpa ingatan jiwa, dia hanya bisa menggunakan suaranya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, suaranya akan selalu secara halus dan tak terlukiskan ditelan oleh suatu kekuatan dan pada dasarnya tidak dapat menyebar. Hati Ye Qingzi hancur, dan dia menatap dunia yang gelap dengan cemas. Akhirnya, jejak terakhir senja teringat kembali, dan bidang penglihatan Ye Qingzi berangsur-angsur cerah. Angin kencang berangsur-angsur menghilang dan debu mengendap. Cakrawala yang menekan ke bawah perlahan terangkat, dan lapisan awan hitam berubah menjadi gumpalan gas yang menghilang entah kemana. Langit menjadi sangat cerah, dipenuhi bintang dan bulan purnama. Aura misterius itu menghilang bersama cakrawala hitam. Binatang mimpi jubah ungu dengan hati-hati membuka matanya seperti anak kecil yang bersembunyi dari bahaya, dan melihat ke sekeliling. Sudah ketemu sekarang, sudah baik-baik saja sekarang. Ye Qingzi membelai binatang impiannya dan berkata dengan lembut. Hui! Pemandangan mengerikan itu telah menghilang, jadi binatang mimpi jubah ungu kembali ke keadaan semula sambil mengeluarkan suara ringkikan. Setelah menghilang seperti asap, Ye Qingzi segera mulai mencari Cumu. Namun, dia sangat terkejut karena Cumu bahkan tidak berjarak 100 meter darinya. Dia berdiri diam di sana, kepalanya sedikit miring ke atas, saat dia, dalam keadaan tak sadarkan diri, menatap monumen batas surga. Pasir memenuhi udara di sekitar Cumu dan, ketika pasir itu menghilang, Cumu terbungkus dalam lapisan debu. Namun, seluruh keberadaan Cumu seperti patung yang telah disegel di dunia debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak bergerak. Cumu! Ye Qingzi tidak tahu apa yang terjadi pada Cumu. Melihat bahwa dia hampir sepenuhnya tertutup debu, dia panik dan buru-buru berlari ke arahnya. Titik. Suara gemuruh yang mengguncang langit di dunia mentalnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh teriakan cemas seorang gadis. Kesadaran Cumu perlahan kembali normal saat dia pergi untuk melihat siapa yang memanggilnya. Tidak ada yang bisa dilihat. Cumu terkejut karena dia tidak bisa melihat apapun. Dia merasa ada sesuatu yang aneh yang menghalangi pandangannya. Jangan bergerak. Cumu tanpa sadar menggunakan tangannya untuk menyeka benda yang menutupi matanya, tetapi tiba-tiba mendengar suara Ye Qingzi. Cumu bergerak kaku di sana dan tidak tahu mengapa Ye Qingzi tiba-tiba tidak ingin dia bergerak. Air pemurni perlahan-lahan melingkari sekeliling Cumu. 3 pita air biru yang indah seperti tangan giok ramping wanita membelai tubuh Cumu dengan lembut. Lambat laun, pita-pita air biru ini menjadi keruh. Jelas, pita-pita itu sedang dalam proses menyerap debu khusus di tubuh Cumu. Ketika air pemurni ketiga membersihkan debu di wajah Cumu, penglihatannya kembali normal. Apa? Cumu menatap Ye Qingzi yang khawatir sambil bertanya dengan bingung. Apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhmu? Ye Qingzi membantu Cumu duduk di batu di sebelahnya sambil mengajukan pertanyaan. Tidak, Cumu menggelengkan kepalanya. Lalu tadi ketika kamu hanya berdiri di sana, apakah kamu melihat sesuatu? Ye Qingzi juga tidak bisa menjelaskan situasinya dengan jelas. Aku cukup yakin aku melihat sesuatu, tetapi aku tidak dapat mengingatnya sekarang. Cumu menggelengkan kepalanya. Sebuah gambaran hewan peliharaan jiwa muncul di otaknya, namun,
hewan peliharaan jiwa ini perlahan-lahan menjadi tidak jelas dalam benaknya. Semakin dia mencoba mengingat, semakin dia lupa. Bibir Ye Qingzi sedikit terbuka seolah dia sedikit terkejut. Matanya yang indah menatap Cumu beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, apakah kamu pernah mendengar legenda monumen batas surga? Sedikit. Ada juga banyak versi. Cumu berbalik dan melihat ke arah monumen batas langit yang tidak akan bergerak saat angin atau hujan. Dia merasa itu agak aneh, tetapi tidak bisa mengatakan apa yang salah. Jika kamu melihat sesuatu, maka benda itu seharusnya sudah mati sejak lama. Ye Qingzi berkata dengan lembut. Roh yang telah pergi, tanya Cumu. Aku juga tidak yakin. Hewan peliharaan berjenis arwah yang telah meninggal relatif jarang. Meskipun demikian, aku merasa bahwa hewan peliharaan itu akan muncul kembali dalam bentuk yang mirip dengan gambar kuno seperti Fata Morgana, kata Ye Qingzi. Kemungkinan deskripsimu cukup tinggi. Karena kamu memiliki pemahaman tentang monumen batas surga, apakah situasi yang sama yang terjadi padaku pernah terjadi pada orang lain? Tanya Cumu. Ya, di dalam dokumen monumen batas surga, ada catatan samar tentang fenomena ini. Itu disebut monumen isak tangis. Salah satu tetua saya juga mengalaminya secara pribadi, kata Ye Qingzi. Monumen menangis. Entah mengapa, saat mendengar istilah ini, Cumu merasa jiwanya sedikit gemetar. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.